yang kita bingungnya ini kenapa hakim tidak mengambil pertimbangan hukum terkait pendapat ahli yang hadir di persidangan itu gitu. Fakta persidangan menyebutkan bahwa saksi ini diperiksa pasca mereka ini ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya. Jadi tanda kutip ini nggak ada alat bukti. Tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, 2 alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, tetapi mau tidak mau ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti permulaan yang kami nilai tidak terpenuhi. Itulah kami gugat ke Pengadilan Negeri Batam. Lalu putusan yang janggal, ramai. Nah, bagi kami sebenarnya kesempatannya jadi waktu yang baik bagi Mahkamah Agung untuk membenahi internalnya, melakukan eksaminasi terhadap beberapa putusan. Karena kan eksaminasi Mahkamah Agung beda dengan eksaminasi publik. Eksaminasi yang bisa dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung, dia bisa buka detail berita acara persidangannya. Dia bisa cek benar nggak tuh pertimbangan hakimnya, benar nggak pembuktiannya itunya. Walaupun tuh nggak ada konsekuensi terhadap putusan ya. Nah, tapi itu paling nggak bisa membenahi Mahkamah Agung, hakim-hakim mana yang perlu dikuliahkan ulang, dikursusin ulang, atau bahkan ketika itu berulang, jadi kesempatan Mahkamah Agung untuk memarkir atau menonpalukan hakim-hakim yang secara, saya nggak bicara integritas lah, secara kemampuan akademis mungkin kurang. Selamat pagi teman-teman KDK Lovers. Pagi ini kita cukup berbeda dari yang biasa ya, karena hari ini kita ada yang sangat luar biasa terkait persoalan Rempang yang belum ada hal baik buat warga Rempang hingga detik ini. Ya, khusus hari ini kita langsung bahas tentang putusan pra-peradilan terhadap warga Rempang yang putusannya pada hari Senin 6 November 2023. Tapi sebelumnya saya harus sapa dulu, di sini ada Abang Daso Pandi. Malam, pagi Mbak. Ini kalau pengacara, siapa sih yang nggak kenal Bang Sopandi yang punya pra di Batam. Ada Bang Boy. Ya, halo Mbak. Ini Bang Boy ini jauh-jauh dari Riau kayaknya nih. Ada Pak Direktur LBH Mawar Saron, Pak Mangarasi Jabat. LBH Mawar Saron Batam. Batamnya ada ya. Dengan Bangda Nova. Untuk saat ini kita berbicara lagi tentang Rempang yang sebenarnya kita sudah capek ya. Betul. Boleh kita lihat dari cara duduk Bang Sopandi juga udah lelah. Dengan beberapa kali acara di pengadilan sana pagi sore, ini demi perjuangan keadilan. Saya tidak mau banyak basa-basi Bang, mengingat kemarin pertanggal 6 kuasa hukum warga Rempang itu dengan tegas speak up tentang bahwasanya matinya lonceng keadilan di PN Batam. Ini ada apa sebenarnya? Karena mau Natal Mbak ya. Yang kita tunggu itu lonceng Natal. Jadi muncul lonceng ya Bang? Iya. Ya, ini mungkin ditanggapi langsung dengan yang ngomong lonceng. Iya. Oke, silakan Pak. Iya, terima kasih buat Kak Rini, owner KDK TV kan. Kami bersyukur diundang ke sini sebagai kuasa hukum pra-peradilan yang kemarin kami mengajukan upaya hukum gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Batam. Jadi kami menambahkan saja bahwa kami menamakan perjuangan ini dengan Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, yang dimana Tim Advokasi Solidaritas untuk Rempang ini terdiri dari beberapa LBH yang memang menaruh hati, menaruh perhatian melalui profesi yang dimiliki untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ataupun pro bono dan tidak memungut biaya apapun atas dasar satu tujuan, yaitu memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kaum papa termarginalkan yang susah untuk mendapatkan akses keadilan. Oleh sebab itu kami terdiri dari beberapa, dari kami sendiri, dari LBH Mawar Saron Batam, ada dari LBHI, LBH Pekanbaru, ada dari Walhi Riau, ada dari Pusat Bantuan Hukum Pradi atau PBH Pradi Batam, yang dimana kami bersatu padu untuk memberikan bantuan hukum terkait dengan warga yang melakukan aksi tanggal 11 September di BP Batam. Yang dimana tanggal 11 September itu ada aksi solidaritas masyarakat terkait dengan masalah yang dihadapi masyarakat di Rempang dengan adanya rencana yaitu investasi PSN, proyek strategis nasional yang akan dibangun di Rempang. Oleh sebab itu pada saat itu ada aksi
Dan di aksi itu memang ada sedikit kericuhan dan sebagainya. Akhirnya ada orang-orang yang ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian, oleh Polresta Barelang. Oleh sebab itu kami memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum. Dan perlu dipahami bahwa bantuan hukum itu merupakan hak daripada masyarakat, terlebih juga hak daripada tersangka gitu. Bahkan pembunuh sekalipun, bahkan teroris sekalipun, bahkan orang sekejam apapun, dia masih berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Karena apa? Karena negara kita negara hukum kan, menghormati bukan saja hak orang yang menjadi korban, tapi juga tersangka memiliki hak hukum, termasuk diadili sesuai dengan fakta yang ada. Oleh sebab itu kami mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Batam sebagai bagian daripada instrumen perjuangan hukum untuk menimbulkan kepastian hukum, bahwa kami berkeyakinan bahwa mereka yang ditangkap pada saat itu ada dugaan mereka itu ya tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, 2 alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, tetapi mau tidak mau ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti permulaan yang kami nilai tidak terpenuhi. Itulah kami gugat ke Pengadilan Negeri Batam, dan kemarin hakim menyatakan pemenuhan unsurnya itu, alat buktinya itu sah dikatakan oleh dia, walaupun itu kontroversi, nanti bisa dijelaskan oleh betul. kawan-kawan Mungkin yang lain. langsung saja dijelaskan karena prosesnya ini seperti apa sebenarnya sehingga di putusan per tanggal 6 kemarin itu ditolak. Kenapa gitu? Sebenarnya itu ya, kita kan terkait pra peradilan ini pun kita sebenarnya kami pun juga bingung juga nih, putusan majelis putusan hakim tunggal yang 3 orang ini pun kita juga bingung juga nih, dari mana asas hukumnya seperti itu kan yang mereka dalami atau yang mereka pakai. Karena kita juga di 7 hari itu berturut-turut, pagi, sore kita sidang, malam juga kita menyiapkan untuk persidangan besoknya lagi, tiap hari kan seperti itu. Bahkan ahli pun kita hadirkan untuk membuat perkara ini tuh terang. Jadi kan kita hadirkan ahli hukum pidana. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk memperterang apa yang tidak terang gitu loh. Jadi apa sih yang dimaksud dengan 2 alat bukti yang cukup, kemudian apa sih yang dimaksud dengan tertangkap tangan, dan bagaimana sih penetapan orang itu sebagai tersangka, apakah tertangkap tangan itu mesti harus ada 2 alat bukti. Nah, itulah gunanya kita menghadirkan ahli supaya perkara ini kan terang. Ada pencerahan. Nah, yang kita bingungnya ini kenapa hakim tidak mengambil pertimbangan hukum terkait pendapat ahli yang hadir di persidangan itu gitu. Padahal sudah jelas ada ahli yang hadir hanya 1 di situ. Harusnya kan juga hakim harusnya bersikap fair lah, maksudnya harusnya ada hal-hal yang diambil jika memang itu kebenaran seperti itu. Nah itu yang kita sangat sayangkan, sehingga rasanya sia-sia ya ahli pidana kemarin hadir, pendapatnya itu tidak ada dijadikan sama sekali pertimbangan hukumnya gitu. Asli diabaikan gitu aja, Bang? Iya, asli diabaikan gitu aja, malah lari ke hal yang menurut kita udah masuk ke ranah pokok perkaranya seperti itu. Itu yang kita sedikit kecewakan juga sih dengan. Ada beberapa artikel yang mungkin kita baca bersama, alat buktinya hanya 1. Nah, ini agak lucu nih. Ya, awalnya kita bilang nih di permohonan itu bilang bahwa hanya 1 alat bukti, yaitu saksi. Ya. Nah, anehnya waktu kita masukkan permohonan, ternyata saksi yang kita duga menjadi 1 alat bukti tadi untuk ditetapkan tersangka, fakta persidangan menyebutkan bahwa saksi ini diperiksa pasca mereka ini ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya. Jadi tanda kutip ini nggak ada alat bukti, gitu. Nah, hakim itu pakai pertimbangan ini tertangkap tangan, ya, ini tertangkap tangan. Nah, ada beberapa pemohon kita yang di peradilan itu ada yang ditangkap 1 hari setelah gitu ya, lalu kemudian ada yang sudah berganti baju gitu, dan kita juga bertanya gitu ya, kita juga bertanya-tanya sekarang pasca putusan, benarkah gitu ya, sesuai nggak yang kemudian dalil hakim dalam pertimbangannya itu apa yang kami pelajari di bangku kuliah gitu ya. Dan ini kita ya terus terang kita juga permohonan yang kita ajukan dalam 25 permohonan di 30 pemohon itu kemudian diputuskan dalam hampir di 3 ruang sidang itu dipertimbangannya sama ya. Jadi satu ruangan itu
pertimbangannya sama gitu ya. Padahal kalau kita ajukan permohonan kita ini kronologis, bahkan kemudian surat dan lain sebagainya ini berbeda-beda. Tapi kemudian pertimbangan yang digunakan hakim itu sama, hampir sama, dan kemudian ya bisa kita bilang sama gitu ya di 30 pemohon ini. Dan kita rasa itu tidak fair gitu ya. Ini tidak fair sekali gitu kalau hakim kemudian menyamaratakan semua klien kita, pemohon ini, untuk kemudian dijadikan satu dalil pertimbangan hukum yang kemudian berdampak pada kesemuanya gitu. Bahwa kalau kita bicara soal adanya kerusuhan, ada gitu ya. Ada kerusuhan, ada yang kemudian memang ada yang pecah gitu, kaca yang pecah, pagar yang rusak dan lain sebagainya. Tapi kita bicara proses hukum itu yang adil gitu ya. Yang kemudian kalau orang tidak bersalah kemudian, lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kan ini yang harus kita uji. Makanya permohonan pra-peradilan itu sebagai batu uji kita, kemudian memeriksa berkas-berkas yang kemudian penetapan tersangka dan sebagainya terhadap para pemohon ini benar nggak gitu. Bagi kita meyakini 30 orang ini dan bahkan orang-orang yang ditangkap saat itu ada juga yang tidak melakukan apapun, gitu ya. Kita dapat. Ada buktinya bahwasanya dia tidak melakukan apapun. Iya, kita menghadirkan saksi, gitu ya. Kita di sidang pra-peradilan menghadirkan saksi bahwa dugaan mereka tidak ikut melakukan kekerasan, ada. Tapi kita tidak tutup fakta bahwa ada orang yang melakukan, gitu ya. Tapi karena kita melakukan permohonan proses pra-peradilan, ini kan uji formil, gitu ya. Uji sah tidak penetapan tersangka. Kita belum bicara pokok perkara, gitu ya. Maka bagi kita proses penetapan tersangka, gitu ya, ini tidak sah bagi kita, gitu ya. Tapi kemudian hakim memutus lain, gitu ya. Yang pasti bahwasanya itu sah. Ya, yang pasti kita bertanya juga kan. Kita juga belum dapat putusan resmi hari ini sekarang, gitu ya. Dan kita coba telusuri lebih dalam. Tapi yang pasti kita meyakini ya kita kecewa dengan putusan itu. Dan kemudian ya, hakim boleh saja pakai dalil dia, tapi kemudian dia tidak mempertimbangkan seperti yang kata Bang Supandi. Ahli sudah kita hadirkan, gitu ya. Saksi sudah kita hadirkan, bukti surat sudah kita hadirkan, bahkan bukti surat yang dihadirkan oleh termohon Polresta Barelang ini kita bisa sanggah bahwa ada tanggal yang tidak tertulis, ada tanda terima yang tidak jelas siapa yang menerima surat-surat penangkapan, penahanan, gitu ya. Ada yang dikirim melalui pos, gitu. Nah, ini juga itu gimana maksudnya? Ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, ada surat penangkapan, itu dikirimkan melalui pos. Ya, menurut ahli yang kita hadirkan di ruang sidang itu tidak boleh, gitu ya. Bahkan ketika harinya lewat. Artinya SOP untuk kasih surat itu harus langsung ya, tidak boleh. Tidak boleh lewat pos gitu. Sebenarnya sederhananya gini lah. Dari Polresta dia menghadirkan bukti surat pengiriman itu tanggal 13 September. Oke. Tapi kita juga punya bukti asli loh juga. Pengiriman dari Polresta itu dikirimnya tanggal 26 atau 27 Oktober. Nih kan? Ini ada dua nih. Dari 13 ke 26 Oktober. Oke. Nah, tapi bukti surat kita itu diperkuat oleh keterangan saksi. Ada orang yang kita hadirkan yang menerima itu surat. Benar nggak kamu terima? Sedangkan mereka mengeluarkan ini bukti surat yang tanggal 13, mereka tidak bisa menghadirkan saksi. Nah, harusnya kalau kami belajar kan, harusnya siapa sih yang dipertimbangkan hakim itu sebenarnya? Hakim itu harusnya beratnya kemana? Ya harusnya ya jelas dong. Kita ada bukti surat juga nih. Tapi kita diperkuat oleh keterangan saksi. Itu kan sementara bukti surat mereka itu tidak diperkuat oleh keterangan. Tidak ada keterangan saksi di sana. Mereka tidak menghadirkan saksi. Itu loh di persidangan. Kan kacau jadinya. Tidak satu pun saksi hadir. Ini hanya ada bukti surat pengiriman tanggal 13. Tapi kan kita nggak tahu ini bukti pengiriman apa kan gitu kan. Sementara kita juga ada terima juga orang-orang ini menerima pengirimannya itu tanggal 26 Oktober atau tanggal 27 Oktober, dan kita hadirkan bukti itu, kita perkuat dengan keterangan saksi yang menerima surat itu. Benar nggak mereka menerima itu tanggal 26 Oktober, dan benar mereka bilang mereka terima dari Pak RT, dari Pak RW gitu. Nah kan kayak gitu kan. Nah harusnya kan, nah ini dijadikan pertimbangan ini malah yang 13 yang tidak ada saksinya. Nah ini yang maksud kita tuh sebenarnya itu loh yang kita kecewakan tuh. Kenapa sih di sana yang cacat menurut
Iya, itulah salah satunya ya. Iya, iya. Salah satunya tuh kenapa kok yang 13 ini malah yang dijadikan pertimbangan. Yang jelas-jelas tidak ada keterangan saksi Iya, itu karena tidak dihadirkan. diperkuat kan. Iya. Bukti surat mereka tuh tidak ada diperkuat oleh keterangan saksi gitu loh. Kita nggak tahu, surat-surat itu kan kita belum tahu nih apakah benar atau enggak. Kan harusnya ada yang memperkuat itu dengan keterangan saksi harusnya. Tapi nggak ada saksi yang hadir dari Polresta gitu loh untuk memperkuat bukti-bukti surat mereka itu gitu loh. Artinya kalau kita berbicara, ini bahasa sederhana banget nih. Kita sudah prepare nih untuk hal-hal yang sewajarnya, seharusnya malah yang tidak lengkap, malah yang didukung oleh hakim. Kira-kira begitu nggak, Bang? Itu dia. Itu yang terjadi. Ah. Ini lucu sih. Ya, ini kan Lucu dan tragis ya. Iya, tragis. Ini fakta persidangan yang kita ceritain ya. Iya, ini fakta. Iya. Misalnya gini lah, orang awam lah Kak, misalnya ini ada 2 teh nih. Iya. Ya kan kakak dikasih ada teh 1 tapi tidak ada pemiliknya. Sementara ada teh 1 itu ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Kakak lebih percaya mana? Teh ini yang punya pemilik. Ketika kakak dikasih teh, kakak lebih memilih teh yang mana? Yang nggak ada pemiliknya apa yang ada pemiliknya? Iya. Ya kan gitu aja. Nah, harusnya kan pertimbangannya kenapa sih bukti surat kita itu nggak dipertimbangkan sama sekali, kan itu yang kita pertanyakan. Kenapa sih kok bukti surat kita tuh nggak dipertimbangkan gitu loh? Padahal asli juga loh yang kita kasih, nggak mungkin Bang kita buat-buat kan gitu. Iya. Kayaknya kecewa banget, Bang. Kalau kecewa sih ya memang kecewa itu karena kita juga istilahnya kita bukan, karena ini kan hak asasi manusia ya kayak yang kita bela. Jadi harapan terbesar kami itu sebenarnya memang kami tidak optimis bahwasanya dari 25 ini mereka 25 permohonan ini dikabul semua, tidak. Kami juga tidak seoptimis itu juga. Tapi kami yakini tidak juga 25 permohonan ini tuh ditolak. Karena ini kan berbeda-beda. Makanya kita kenapa sih kami buat? Jadi 25-nya ditolak nih? Iya. 25-nya? 25 permohonan itu ditolak. Kan Semuanya. itulah kenapa sih kami buat satu-satu supaya hakim itu lebih mudah untuk mengeluarkan hati nuraninya. Ada kategori-kategori tertentu ya. Melihat itu benar-benar dari orang per orang gitu loh. Bukan mengambil satu rumusan kemudian untuk dijadikan dalil ke Jangan semua general gitu. orang gitu. Iya. Karena kan ini kita bicara HAM nih kan, hak asasi manusia ini. Karena berbeda-beda kan semuanya. Nah itu kenapa sih kalau kami mau gampang mungkin kami sebagai pengacara ya kami jadikan aja satu permohonan. Bisa kok kami buat jadi satu permohonan. Tapi setelah kami pertimbangkan, kami diskusi semuanya, ini nggak bisa, maksudnya itu haknya mereka ini berbeda-beda gitu loh. Setelah kami pelajarin, kami baca, nah itu yang kita maksud, kenapa sih nggak serius kita menelaah satu-satu itu ketika sebelum kita memutus itu kan, itu kekecewaan juga bagi kita kan. Mungkin Bang Boy lah bisa menambahkan kekecewaan. Ini barisan para lower kecewa nih, sakit hati nih. Boleh Bang Boy. Desain awalnya sudah sangat meragukan ketika polisi sudah menyampaikan daftar alat buktinya. Daftar alat bukti itu nggak ada tanggal-tanggalnya di list daftar alat bukti yang mereka. Setelah dicek ketika proses pembuktian mereka antar suratnya, bahkan ada beberapa di antara daftar alat bukti itu yang nggak sesuai tanggalnya gitu ya. Misalnya mereka sebutkan tanggal 11, ternyata di surat tanggal 15 atau tanggal 12. Nah kita tunggu aja nih ya, pasca putusan gitu ya. Jadi pas dibuka gitu ya, pasca putusan disampaikan oleh majelis hakim, ada putusannya secara resmi dikeluarkan gitu ya. Nah kita bisa buka, kawan-kawan bisa cek di daftar alat bukti itu sejauh mana hakim berani melampirkan list daftar alat bukti itu. Gitu. Iya. Nah itu yang pertama gitu ya. Yang kedua gitu ya, dalam situasi penetapan tersangka yang saling berbeda, majelis hakim menyatakan pertimbangannya cuma satu. Nah mereka bilang sudah ada pemeriksaan saksi, ahli, lalu ada bukti surat. Nah di perkara yang salah satu yang kami pegang nggak ada tuh, di perkara nomor 33 itu nggak ada. Nggak ada, tidak ada ahli yang diperiksa dalam perkara itu. Nah mau template gimana? Ingat loh ya, putusan yang berlaku itu, putusan yang diucapkan di muka persidangan. Nah kalau kami sih siap-siap aja, siap-siap nunggu berkas gitu ya, berkasnya keluar gitu. Lalu kita dengarkan pernyataan hakim di ruang sidang. Bagi kami sih pertarungannya belum selesai gitu ya. Tapi pertarungannya tentu gitu ya, tentu sesuai dengan koridor hukum.
Ya misalnya kita dorong Mahkamah Agung atau Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk melakukan eksaminasi terhadap putusannya. Kenapa? Gitu. Supaya presiden-presiden buruk dari proses sekitar 25 perkara ini nggak diulang sama peradilan-peradilan lain, pengadilan-pengadilan lain. Cedera banget tuh Mahkamah Agung. Nah, atau kami mungkin bisa ngusulin gitu ya. Bisa ngusulin ke Mahkamah Agung gitu. Ini belum keputusan tim advokasi, ini mungkin pandangan kami di Walhi atau di mana gitu ya. Ya kami bisa minta setelah dapat putusan kita baca, kita temukan hal yang memperkuat kejanggalan yang kami nyatakan dari kemarin sore gitu ya. Kami kirim ke Mahkamah Agung minta didik lagi dong 3 hakim lo ini gitu. Tapi yang paling aku ingat dari Bang Boy nih, ini saking kecewanya kali ya Bang, sampai aku lihat statement Bang Boy di berbagai media untuk melaknat Pengadilan Negeri Batam. Kita terus terang gitu ya, nggak mungkin kami semua lawyer gitu ya. Tapi kekalahan seperti ini kayaknya di luar nalar gitu. Saya contohkan apa yang disebut dengan notoire feten. Gitu. Notoire feten itu dijelaskan itu 184 pasal 184 ayat 2 KUHP. Dia jelaskan sesuatu yang tidak perlu sesuatu yang sudah diketahui publik itu nggak perlu dibuktikan. Nah, notoire feten itu sebenarnya dalam sejarahnya dicontohkan api panas, gula manis, matahari terbit di barat. Atau misalnya ada suatu peristiwa kaca BP Batam pecah, benar. Misalnya pagar BP Batam pecah. Gitu. Nah, tapi apakah fakta yang peristiwa tanggal 11 itu membuktikan nggak, menerangkan nggak alat bukti yang disampaikan polisi 30 orang ini yang melakukan itu? Nggak ada. Terus butuh pembuktian. Dan itu intinya sebenarnya. Dan notoire feten itu bukan alat bukti. Nggak tahu ya apakah saya harus ngulang sekolah lagi gitu ya, ambil kelas khusus sama 3 hakim ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan notoire feten. Saya nggak keberatan kok dikursusin Yudit, Edi, sama Sapri. Itu nama hakimnya. Artinya Bang, sangat menarik. Kayak gini ya, hakim itu memutus berdasarkan keyakinannya. Berdasarkan keyakinannya, ya, bukan tapi nggak tahu. berdasarkan pembuktian yang cukup dan keyakinannya. Menurut apakah Sapri, Yudit, siapa satu lagi? Hah? Edi. Pak Edi. Sembarangan nyebut nama lo tadi. Ya, Edi ya. Sapri, Yudit, Edi gitu ya. Apakah dia merasa pembuktian itu benar? Itu keyakinannya gitu ya. Dia ngerasa buktinya benar dan dia yakin terhadap itu. Kita nggak itulah ya. Nggak ngeritik itu, tapi secara akademis kami berhak mengkritik itu. Yes. Ya, secara akademis kami berhak menyebut putusan itu tolol. Saya terus terang gitu ya, secara akademis ya. Saya dosen juga kok. Jadi saya bebas mengkritik itu secara akademis gitu. Ini kalau udah bicara akademis. Kalau mereka butuh NIDN, ntar saya kirimkan NIDN saya. Ini judulnya. Yang ngomong itu ya. Saya bilang putusan loh. Gitu. Putusan yang